Ya, haleluya. Bersemangat. Merdeka. Haleluya. Itulah arti merdeka yang dilaung-laungkan oleh rakyat Malaysia ya. Dan kita percaya di dalam kemerdekaan, di dalam Tuhan ada pembebasan sepenuhnya. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu yang sempurna yang telah meneguhkan dan menguatkan kami hari ini. Untuk kami ada di rumah-Mu Bapa Surgawi. Kalau pagi ini Bapa Surgawi kami datang dengan kesesakan hati. Kami datang Bapa Surgawi ditindas oleh isu-isu dan situasi tertentu. Bapa, kami minta kemerdekaan sepenuhnya. Kami minta pembebasan daripada segala bentuk penindasan cara fikir, penindasan di dalam hati kami, penindasan Bapa Surgawi di dalam Bapa apapun yang ada di persekitaran kami. Kami berdoa pagi ini Bapa Surgawi mau belajar firman-Mu, singkapkan kebenaran firman-Mu menjadi bahagian yang akan menjadi makanan dan kekuatan bagi jiwa dan roh kami. Sehingga Bapa Surgawi di dalam semua yang kami lakukan ini Tuhan, hati-Mu Bapa Surgawi disenangkan. Kalau ada dosa-dosa yang tersembunyi di dalam jiwa dan roh kami ya Bapa yang belum kami akui di hadapan-Mu Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Dan hari ini Bapa Surgawi kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Dan Tuhan tolong juga Bapa Surgawi supaya kami berbelas kasihan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Sebagaimana Engkau membebaskan jiwa dan roh kami Tuhan, kami juga mau berbelas kasihan kepada orang-orang yang telah menyakiti kami, kepada orang-orang yang telah melukai kami, kepada orang-orang di persekitaran kami. Sucikan, kuduskan Bapa Surgawi hidup kami untuk layak memberi persembahan dan penyembahan yang berkenan kepadamu. Kami juga berdoa kalau ada di antara kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Engkau sumber pemulihan, Engkau sumber kesembuhan. Bapa, mari pulihkan kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga dengan urapan yang baru Bapa Surgawi kami mendapat kekuatan. Dan di dalam hadirat-Mu kami disegarkan jiwa dan roh kami. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, kiranya hari ini kita tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Amin. Ya, mari hari ini kita mau belajar berkaitan dengan hujan awal dan hujan akhir. Ini adalah berbicara tentang kebangkitan rohani. Ada di antara kita yang sedang mendoakan kebangkitan rohani di Malaysia? Ya, ataupun menganggap bahwa ya semuanya baik-baik saja, kita tidak perlukan yang sangat ya. Tetapi sebenarnya di Malaysia dalam keadaan kita ini pun kita perlukan sebuah kebangkitan. Amin. Kita perlukan roh kita dibangkitkan, kita perlukan jiwa kita dipulihkan ya dari berbagai-bagai keadaan isu yang kita hadapi. Kita perlukan Tuhan untuk melawat bangsa dan negara kita. Ya, di hari kemerdekaan kemerdekaan Tanah Malaya hari ini, dan 16 hari bulan nanti kita akan merayakan kemerdekaan sepenuhnya untuk Malaysia. Dan kita mau bersama-sama mengatakan kepada Tuhan bahwa inilah negaraku yang perlukan pemulihan dan perlukan terobosan. Pada masa-masa yang seperti ini, kita tahu bahwa masa ini adalah masa penentuan, masa yang sangat kritikal, masa di mana gereja harus bangkit, masa di mana kita harus sadar bahwa keadaan kita sedang ada di musim-musim yang terakhir. Yang kita ingin melihat firman Tuhan di dalam, next. Firman Tuhan di dalam Yoel 2, kita akan melihat bersama di dalam bagian ini.
Firman Tuhan berkata, tiuplah sangkakala di Sion, bunyikanlah penggera di gunungku yang suci, biarlah seluruh penduduk negeri gemetar, karena hari Tuhan bakal mendatang, karena hari itu sudah dekat. Sekarang juga demikianlah firman Tuhan, kembalilah kepadaku dengan seluruh hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan meratap. Koyakkanlah hatimu bukan pakaianmu, dan kembalilah kepada Tuhan Allahmu, karena Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah ruah kasih-Nya, dan senantiasa mengampuni dan tidak suka menghukum. Wahai Bani Sion, bergembiralah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, karena Dia mengurniakan kepadamu hujan awal musim dengan adilnya. Dia menurunkan hujan bagimu, hujan awal musim ataupun hujan akhir musim seperti dahulu. Dan setelah itu akan berlaku bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, sehingga anakmu lelaki perempuan akan bernubuat, orang tuamu akan bermimpi, dan orang mudamu akan melihat penglihatan. Juga ke atas hambaku lelaki perempuan aku akan mencurahkan rohku ketika itu. Nah, ini adalah bahagian firman Tuhan berbicara tentang keadaan di mana orang Israel pada suatu ketika hidup di dalam dosa, hidup di dalam pelanggaran, hidup di dalam melakukan apa yang mereka inginkan, dan itu memuaskan nafsu jahat mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Yoel, pergi kepada bangsaku dan sampaikan pesan ini, bahwa akan datang sebuah waktu kesusahan yang besar. Dan di sini adalah Tuhan ingin menyampaikan kepada umat Israel pada itu tentang keadaan di mana mereka akan ditimpa oleh sebuah musibah. Bahkan ada bala tentara pasukan yang kuat yang akan menakluki mereka. Ya, dan ini adalah diberikan gambaran seperti segerombolan belalang yang memakan hasil tanaman. Ya, segerombolan satu pasukan belalang yang sangat besar yang hingga menutupi keadaan langitan itu sangat-sangat banyak. Dan kalau kita melihat beberapa sejarah di beberapa negara, ada terjadi serangan belalang yang sangat-sangat mengerikan. Dan belalang ini ada peringkat-peringkat umur mereka, dan mereka memakan dari tumbuhan yang kecil sampai pada tumbuhan yang besar. Dan inilah yang dikatakan oleh yang disampaikan oleh Yoel kepada umat Israel pada ketika itu, menggesa supaya mereka bertobat, supaya ketika mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berbelas kasihan kepada mereka. Ya, bukan hanya tentang belalang yang akan menyerang, tetapi ini juga, nubuat ini juga tentang sebuah penghakiman yang akan datang kepada manusia di akhir zaman ini. Dan firman Tuhan ini menyerukan kepada kita supaya kita bertobat, supaya kita benar-benar menyadari akan keadaan kita. Ya, mungkin hari ini kita datang ke gereja, tidak ada seorang pun mengenal apa yang ada di hati kita. Tidak ada seorang pun, mungkin ada 1-2 orang yang tahu latar belakang kita, tapi tidak semua orang mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita simpan di dalam hati kita, luka, sakit hati, dendam, emosi-emosi yang tidak terkawal dan sebagainya. Dan Tuhan sedang menilik orang-orang percaya pada masa-masa ini. Tuhan sedang memberikan kesempatan, memberikan seruan ini supaya kita bertobat dan mengakui keadaan itu di hadapan Tuhan, dan akan mendapat rahmat dari hasil pertobatan itu. Dan apa yang Tuhan ingin berikan kepada umat-umat Tuhan yang datang menghadap Tuhan dengan bertobat dan dengan hati yang benar, itu adalah hujan akhir.
Ya, hujan awal ini adalah pada suatu masa di mana orang-orang Israel pernah mengalami ketika mereka dibawa kembali, masa penghukuman mereka telah selesai selama 70 tahun dan mereka dibenarkan kembali ke Yerusalem. Pada waktu itulah ketika Nabi Ezra membacakan Alkitab ataupun membacakan pesan-pesan Tuhan, dan mereka menangis dan bertobat dan kembali kepada Tuhan dan menyembah Allah dengan benar. Dan inilah waktu dan musimnya juga ketika firman Tuhan disampaikan, itu akan membuat kita menggesa kita untuk mengenal apa itu kebenaran yang selama ini kita tidak pedulikan dan tidak perhatikan. Dan juga hujan akhir ini adalah sangat-sangat diperlukan pada masa ini untuk mempersiapkan sebuah anak-anak Tuhan, sebanyak mungkin anak-anak Tuhan yang menerima pesan ini, menganggap ini penting dan juga mempersiapkan untuk sebuah pengangkatan yang besar. Mungkin saya pernah bercerita tentang sebuah mimpi saya, dan hari ini saya ingin berkongsi lagi. Pada beberapa tahun yang lepas saya mendapat sebuah mimpi, dan mimpi ini berkaitan dengan belalang yang sangat banyak. Dan di dalam mimpi saya itu, saya ada di sebuah tempat, di mana tempat itu adalah di kawasan bukit, dan di atas bukit yang kecil itu ada sebuah bangunan yang tinggi, di mana tempat itu adalah tempat di mana orang datang berurusan, pejabat yang mengurus anak-anak, perpindahan anak dan sebagainya. Dan di tempat itu juga saya bertemu dengan kawan saya, kawan baik saya yang sudah lama tidak bertemu. Dan di kawasan tempat itu ada gerai makan, orang bercicet dan makan di situ. Dan ada juga aktiviti-aktiviti yang seperti biasa, yang tidak pernah terfikir bahwa akan ada sebuah musibah yang akan berlaku. Nah, pada waktu itu saya bertemu dengan teman saya ini, dan dia berkata, "Hai Lin," dan saya berkata, "Hai," dan dia berkata, "Wah, sudah lama saya mencari orang untuk mengajar di gereja kami. Di gereja kami untuk mengajar tentang peperangan rohani." Dia berkata seperti itu, dan saya berkata, "Di mana gereja tempat kamu melayani sekarang?" "Di sini dan di sini." Wah, saya sudah mulai berpikir untuk beralasan supaya saya tidak dijemput untuk mengajar di sana. Dan saya berkata, "Wah, dari kampung saya ke sini agak jauh lah, dan saya rasanya kena berpikirlah." Saya berpikir berbagai alasan, dan dia kata, "Tidaklah, ini sangat dekat, kamu boleh datang sini dalam masa sejam, dan setelah kamu selesai mengajar dan kamu boleh balik dan sebagainya." Dan saya berpikir lagi apa alasan yang saya boleh berikan supaya dia tidak mendesak saya untuk mengajar di gereja mereka. Dan semasa kami dua sedang bercerita di kedai kopi, di sebuah kedai kopi itu, dan saya melihat dan mendongak ke langit. Dan ketika saya mendongak ke langit itu, saya melihat sebuah awan yang gelap, yang mula-mulanya kelabu, kecil, tetapi lama kelamaan awan itu menjadi semakin gelap dan itu menyebar dengan sangat meluas. Dan waktu itu saya terheran-heran, dan keadaan cuaca itu menjadi sebenarnya itu sekitar jam 9-10, tapi keadaan itu menjadi gelap dan menjadi sangat-sangat menakutkan. Dan akhirnya saya melihat, saya sempat berpikir, di mana abang saya, di mana keluarga saya, pada waktu itu. Dan melihat keadaan yang sangat menakutkan,
orang mulai berteriak dan dalam keadaan yang sangat menakutkan. Mereka berkata, wow, hari Tuhan sudah datang, hari Tuhan sudah datang, dan hari Tuhan sudah datang. Semua ada yang duduk di lantai, ada yang sedang menangis di meja, ada yang berteriak-teriak, dan orang yang dari bangunan datang dan melihat keadaan itu. Dan sepertinya keadaan sangat kacau dan huru hara. Dan itu sangat-sangat menakutkan. Ya, saya juga sangat ketakutan. Dan tidak jauh dari kawasan itu ada sebuah rumah doa. Dan di rumah doa itu biasanya ada beberapa orang-orang tua yang dipimpin oleh seorang pastor perempuan yang ada di rumah itu, di rumah doa itu. Dan ya saya melihat, ya sebelumnya saya melihat ada beberapa anak-anak membawa ibu ataupun bapak mereka datang untuk berdoa di situ. Dan dari tempat itu tiba-tiba saya mendengar suara dari hamba Tuhan itu berteriak, wow, dan dia berteriak dengan sangat kuat, hari Tuhan sudah datang, hari Tuhan sudah datang. Dan itu sangat-sangat menggetarkan. Dan saya merasa apabila saya mendengar itu, wow, saya berkata, masih ada masa beberapa waktu sebelum benar-benar bumi dilanda musibah yang terbesar. Dan saya membuat keputusan mulai hari ini saya akan pergi kemanapun Tuhan mengutus saya. Ketika saya bangun, saya berpeluh-peluh dan saya sangat ketakutan. Dan saya berkata, wow, puji Tuhan, ini tidak kenyataan. Ini hanyalah sebuah mimpi, tetapi itu betul-betul menakutkan. Dan apabila saya melihat ya gerombolan itu seperti awan yang gelap itu, ketika mereka datang dan berterbangan itu seperti helikopter yang kecil, sepertinya drone yang kita kenal sekarang. Ya, itu adalah teknologi yang sedang ada sekarang dan akan ya berlaku pada ketika bumi dilanda kesusahan besar. Dan saya melihat itu apabila salah satu drone itu jatuh dan itu menghempap beberapa kawasan gunung-gunung ya di persekitaran itu. Ianya mengeluarkan bunyi yang sangat besar dan bom atom yang sangat besar itu membakar hampir seluruh gunung itu. Wow, saya berkata, Tuhan, masa yang sedikit ini utuslah aku kemanapun Engkau pergi. Dan itu benar-benar menjadi sebuah peringatan sampai hari ini bagi saya secara pribadi. Ya, dan inilah keadaan yang akan terjadi. Ini musibah yang ke depan ini pasti akan terjadi. Dan kita sebagai anak Tuhan perlu aware atau perlu sadar, perlu mengerti dan jangan menganggap ini adalah masa-masa yang mudah. Terlalu banyak peperangan yang sudah berlaku di berbagai-bagai tempat. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kamu melihat tanda-tanda ini, sadarlah bahwa ini adalah permulaan masa kesusahan yang besar. Di mana berbagai-bagai tempat akan ada gunung-gunung yang akan meletup. Itu apa? Letusan gunung berapi. Dan itu membunuh sangat-sangat ramai orang. Menjejaskan kesehatan sangat-sangat banyak orang. Kita sebagai gereja Tuhan, kalau kita tidak menganggap ini penting, artinya kita tidak bersiap untuk apa yang akan Tuhan lakukan ke depan. Artinya juga kita tidak siap untuk pengangkatan yang akan datang. Kita melihat di sini ide besar ini adalah hujan adalah simbol kebangkitan rohani atau pemulihan atau tanda pelimpahan berkat Tuhan yang membawa kehidupan, menyegarkan dan harapan baru. Ya, kita perlukan sebuah kebangkitan yang besar untuk negara kita, untuk Malaysia, supaya bangkitnya roh kita bernyala-nyala untuk Tuhan dan kita akan tetap dalam kondisi berjaga-jaga. Ini adalah sebuah panggilan untuk kita.
Kalau hari ini di dalam hatimu ada sesuatu yang tersimpan yang tidak engkau dapat keluarkan dan engkau tidak dapat bebaskan dirimu, kita perlukan revival. Kita perlukan pemulihan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Karena kita tidak boleh menolong diri kita sendiri. Even myself. Saya. Hari-hari saya ada mengalami tekanan-tekanan tertentu. Dan kalau saya tidak siap untuk bertobat dan mengakui itu di hadapan Tuhan, saya juga termasuk saya tidak akan bersiap untuk masa pengangkatan itu. Hari ini kita perlukan hujan yang dikatakan oleh firman Tuhan, hujan yang terakhir. Kita melihat sejarah revival di Malaysia. Ya, kalau kita melihat di Semenanjung lebih awal, dan itu terjadi di salah satu negeri di Perak, ya, dan kita melihat bahwa untuk Borneo ini berlaku pada tahun 1972-73. Mungkin sebelum itu juga ada, tetapi dalam kelompok yang kecil, dan akhirnya itu membawa sebuah transformasi yang sangat besar. Kalau kita melihat sejarah revival yang di antara orang-orang jemaat Cina ini terjadi di Sitiawan pada tahun 1935 hingga 38. Karena ada seorang hamba Tuhan, John Sung, yang dihantar Tuhan khusus untuk membawa berita baik kepada mereka. Dan dia katakan dalam doa saya, Tuhan telah menunjukkan kepada saya dengan jelas bahwa masa kebangkitan besar di gereja Cina, ya, di kalangan jemaat Cina akan tiba. Kebangkitan besar ini bukan melalui manusia, tetapi melalui kerja Roh Kudus itu sendiri. Dan kita sangat-sangat yakin bukan hanya pada waktu itu, tetapi di masa-masa ini Tuhan sedang membangkitkan anak-anak Tuhan. Dan kalau kita melihat ya di Borneo, ya ada di tahun 1928 itu ada 3 penginjil yang datang ke Borneo, dan cetusan revival itu telah berlaku setelah sekitar 44-45 tahun kemudian di Sabah dan Sarawak melalui beberapa hamba-hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk pergi dan membawa pesan-pesan pertobatan kepada bangsa-bangsa, khususnya di Borneo pada waktu itu. Dan kebangkitan rohani itu membawa banyak perubahan, banyak pemulihan, banyak kehidupan keluarga yang berubah. Dan kalau kita melihat di Sarawak ini berlaku di antara gereja-gereja BEM, tetapi kalau kita melihat di Sabah pula ini berlaku di kalangan berbagai denominasi. Ya, berbagai denominasi termasuk Katolik, SIB, dan beberapa gereja yang lain. Ya, ini yang Tuhan ingin lakukan di gereja-gereja kita pada masa-masa ini. Dan kalau kita melihat impak ataupun dampak daripada kebangunan rohani itu, dikatakan di dalam Yehezkiel 37, bangkitnya tulang-tulang kering. Ya, tulang-tulang kering dipulihkan. Artinya orang-orang yang merasa down, merasa kering hidupnya akan diberikan nafas yang baru oleh Tuhan. Adanya kegairahan di dalam ibadah keluarga dipulihkan, dan kepercayaan kepada roh nenek moyang, kepada bomo-bomo, kepada segala macam kepercayaan itu dibuang, dan penyembuhan secara supernatural juga berlaku. Ya, terjadinya pemulihan ekonomi, banyak sekolah-sekolah Alkitab dan pusat pelatihan ditubuhkan. Ini adalah apa? Untuk tujuan mengajar, ya, mempersiapkan, memperlengkapi anak-anak Tuhan untuk mengajar, pergi membawa berita baik. Dan juga gereja dibina dan golongan anak muda melanjutkan pelajaran ke tingkat tinggi. Artinya di sini ada anak-anak muda yang diberikan beban oleh Tuhan untuk menjadi pengaruh di society di mana mereka ada. Ya, kalau hari ini kita merasa sendiri, kita merasa siapalah saya, apalah yang saya boleh lakukan. Artinya Anda itu sedang dalam kekeringan roh, tidak ada pengaruh langsung, tidak dapat memberi dampak kepada orang di persekitaran. Kita perlukan orang-orang yang memberi dampak, tidak dikuasai oleh rasa malu, tidak dikuasai oleh rasa sendiri dan kasihan dengan diri sendiri, dikuasai oleh berbagai-bagai pikiran-pikiran yang membuatkan hidup terikat, ya.
Kita perlukan pembebasan. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama daripada pasal yang kedua ini dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion, bunyikanlah penggera di gunungku yang suci, biarlah seluruh penduduk negeri gemetar, karena hari Tuhan bakal mendatang, karena hari Tuhan sudah dekat. Ya, kalau kita melihat di Sion ini sebenarnya juga merujuk kepada ya orang-orang Israel, orang-orang di Yerusalem, orang-orang Ibrani ataupun Jews. Tetapi juga Sion ini menunjukkan kepada keluarga Kristus yang telah ditebus secara meluas di seluruh dunia. Dan ini adalah sebuah pesan berkata bahwa tiuplah sangkakala di Sion. Artinya Tuhan ingin kita mempersiapkan sepasukan ya orang-orang benar, orang-orang percaya untuk apa yang akan datang. Kalau kita melihat di media sosial, saya selalu melihat di Instagram karena saya sudah tutup berbagai yang lain. Saya hanya tinggalkan satu untuk saya boleh berkomunikasi dengan dunia luar supaya saya tidak menjadi orang yang ketinggalan zaman. Ya, kalau orang bercakap itu ya apa yang terjadi sekarang, at least saya tahu lah. Tetapi saya tidak mau terlibat dengan berbagai-bagai yang lain karena saya tidak mau buang masa di situ. Ya, mungkin kalau itu melibatkan kerja Anda, it's okay. Tetapi jangan sampai itu menjadi menguasai kita dan berhari-hari kita hanya scroll dan sampai masa kita mengambil waktu berdoa, mengambil membaca firman dan sebagainya itu menjadi zero dan akhirnya kita menjadi orang yang ketinggalan. Ya. Dan kalau kita melihat di media sosial terlalu banyak orang-orang yang bangkit mengungsikan apa yang Tuhan nyatakan dan sangat-sangat bayangkan dari anak yang kecil dari baby sampai orang tua sudah diberikan berbagai bentuk mimpi tentang pengangkatan. Artinya Tuhan sedang mempersiapkan anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Hey, dengar, masaku sudah ada sedikit lagi. Jangan kita terlalu banyak membuang masa dengan hal-hal yang duniawi. Jangan kita terlalu fokus dengan hal-hal yang duniawi. Itu tidak pernah menjanjikan apa-apapun kepada kita. Even sepeser. Bahasa apa sepeser? Mungkin dari Indonesia saya. Ya, sedikit pun tidak ada faedahnya untuk masa yang ke depan. Jadi invest hidupmu mulai hari ini dalam hal-hal yang ilahi. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau lakukan, yang kau latih hidupmu, dan itu berguna kepada masa akan datang. Artinya dalam kehidupan yang akan datang ya, ketika kita diangkat di awan-awan, semua yang kita lakukan, ibadah kita ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Itu sebabnya jangan biarkan hidup kita terlena dan terbuai dengan bermacam-macam yang ditawarkan oleh dunia. Nah, Tuhan sedang menyatakan bahwa kamu gerejaku harus bangkit. Ya, inilah tanda-tanda di mana bermulanya sebuah kebangkitan rohani. Ya, kalau kita melihat gereja-gereja hari-hari ini, ya banyak yang menggunakan shofar. Artinya itu adalah sebuah tanda peringatan. Dan itu juga ketika shofar ditiup, ya tentang cara ibadah orang Israel, itu ada berbagai-bagai pernyataan yang penting ketika shofar ditiup. Salah satunya adalah untuk kita berkumpul. Artinya ketika shofar ditiup ada sebuah musibah yang akan datang dan mengumpulkan orang-orang dan menyatakan, hey, bersiap sedia, akan ada sesuatu yang akan datang.
Nah, hal yang kedua yang kita belajar di sini adalah panggilan untuk pertobatan. 3 hari yang lepas ya, DMC mengadakan doa, malam doa dan puasa. Dan ketika kita mengikuti pertemuan doa itu, wow, itu sangat-sangat baik. Ya, kita perlu bukan hanya ya dipanggil tetapi tidak merespon. Kita perlu merespon dengan benar apa yang panggilan itu. Ya, firman Tuhan dikatakan, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan berkabung. Ya, saya tidak mau menghakimi, tetapi kalau saya bertanya ya, gereja sedang masa-masa ini sedang mengadakan puasa, berapa orang yang melakukan ibadah puasa ini bersama-sama sebagai gereja? Tanya diri kita sendiri, apakah kita serius dengan apa yang peringatan ini? Ataukah kita menganggap ini, wah ini khotbah seperti biasa, nanti minggu depan lagi saya dengar khotbah lagi dan ini pun tidak memberi kesan kepada saya. Hey, ingat, Tuhan sedang mengingatkan kita sebuah musibah yang besar akan menimpa. Mari, kalau rohmu tidak siap, engkau tidak berhak untuk menuntut sedikit pun daripada Tuhan apa yang engkau harus, apa yang janjinya kepadamu. Tuhan itu ada standard. Jangan kita menganggap bahwa oke, saya selamat dan saya pergi gereja tiap minggu, saya melakukan ini dan itu, saya baca firman, saya berdoa dan sebagainya, hanya sebagai rutinitas dan tanggung jawab. No, Tuhan tidak menginginkan. Di bahagian firman Tuhan yang lain ada dikatakan tentang ya 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan yang bijak. Dan mengapa firman Tuhan berkata perempuan yang bijak itu mempersiapkan minyak ekstra minyak, ya, artinya ada sebuah keadaan di mana passion kita, gairah kita ini akan menurun, ya, passion kita untuk datang ke gereja, passion kita untuk mencari Tuhan, passion kita untuk berdoa akan turun. Dan Tuhan katakan sediakan ekstra supaya minyak kita, lampu kita tidak akan malap pada waktu-waktu yang sangat-sangat genting. Dan di akhir bagian itu dikatakan, hey, ini 10 wanita yang bijak, ya, yang 5 yang tidak bijak dia ketuk. Dan Tuhan kata, saya tidak mengenal kamu. Karena apa? Masa sudah habis. Dan di bagian firman Tuhan juga yang lain berkata, dia kata, Tuhan, saya sudah mengusir setan dalam namamu. Saya pergi melawat orang miskin. Saya pergi memberi makan kepada mereka. Dan saya juga berbuat itu dan ini untukmu. Tapi sampai waktunya Tuhan berkata, saya tidak kenal kamu. Mengapa Tuhan berkata kepada itu? Seperti itu. Bukan dia tidak kenal Tuhan kan? Orang tuh kenal Tuhan, tetapi sayangnya Tuhan tidak kenal dia. Itu kebanyakan orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen melakukan itu dan ini, melakukan kebajikanlah, melakukan kebaikanlah, melakukan bermacam-macam perkara yang nampaknya rohani, tetapi dalam hidup sehariannya mungkin hanya doa makan yang dia tahu, yang dia hafal, tetapi hubungannya dengan Tuhan tidak ada. Nah, ini yang selalu perlu kita berhati-hati. Jangan sampai kita katakan, Tuhan saya kenal kau. Kau adalah Bapak saya, kau adalah Raja saya, kau adalah Tuhan saya. Tetapi akhirnya Tuhan berkata, kamu bukan siapa-siapa dan saya tidak kenal kamu. Jangan datang mendekat. Bukan artinya Tuhan itu jahat. Tetapi kenyataannya kita tidak mau benar-benar mengenal dan mengetahui Allah kita yang kudus itu. Tuhan tidak inginkan kehidupan yang biasa-biasa. Karena dia setelah mati di kayu salib untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Nah, bahagian kita adalah menerima, meresponi dengan benar dan membina keintiman dengan Tuhan kita.
Dikatakan di sini desakan untuk kembali kepada Bapa agar dipulihkan. Ya, banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita yang menjejaskan hubungan kita dengan Tuhan. Even though kalau kita berbohong, ya berbohong apa yang orang kata bohong putih. Ya, ada orang yang menganggap bahwa bohong yang biasa itu bukanlah dosa. Dosa tetap dosa. Dan bagaimana kita sadar bahwa itu dosa apabila ada rasa bersalah dan apabila rasa tidak senang ketika kita melakukan kesalahan itu. Mari bertobat. Mari kita bertobat dan dengan sungguh-sungguh walaupun itu sedikit. Tetapi jangan sampai itu mencemarkan kehidupan rohani kita dan menjadikan kita tidak layak di hadapannya. Nah, sebuah pertanyaan untuk kita hari ini. Adakah mungkin untuk Malaysia mengalami kebangkitan rohani yang lebih besar? Seperti yang terjadi pada tahun 1923, 1973, ya. Apakah kita boleh mengalami revival ini? Dan kembali bertanya kepada diri kita, hari ini bagaimana rohani kita? Ya. Bagaimana keadaan rohani kita? Kita perlu dalam kondisi mengerjakan. Dan kebangkitan rohani itu adalah suatu yang pasti dan pasti akan terjadi, kita mau atau tidak, ya. Tetapi sekali lagi bergantung kepada bagaimana gereja kita mempersiapkan sebuah tempat di mana kekudusan Tuhan itu boleh bersemayam. Nah, itu adalah pekerjaan kita, itu adalah bagian kita. Jangan kita berkata, Tuhan mari datang Tuhan, tetapi hati kita masih busuk. Banyak kesalahan-kesalahan dosa yang masih mengikat kita. Tapi kita katakan mari Tuhan. Tuhan berkata, tidak ada kekudusan di situ. Bagaimana aku ada di sana? Pertanyaannya untuk gereja Tuhan hari ini. Dapatkah itu terjadi sekali lagi? Kembali kepada kita yang menyediakan tempat untuk kehadiran Tuhan. Kalau kita melihat Yehezkel 37 ayat 1 hingga 4, firman Tuhan berkata, kuasa Tuhan meliputi aku, lalu Tuhan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah sebuah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang. Kemudian aku dibawanya berjalan keliling untuk mengamati tulang-tulang itu. Ternyata jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu dan semuanya tampak sangat kering. Firman-Nya kepadaku, wahai anak manusia, bolehkah tulang-tulang ini hidup kembali? Jawabku, ya Tuhan, hanya Engkaulah yang mengetahui hal itu. Ya, firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini dan katakan, wahai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Dan sekali lagi pertanyaannya, adakah mungkin untuk Malaysia mengalami sebuah kebangkitan yang besar di negara ini? Pasti boleh. Karena apa yang firman Tuhan katakan, kita hanya bernubuat. Kita hanya perlu melepaskan kata-kata yang kita terima dari surga ketika masa kita berdoa, masa kita menyembah, masa kita bersama-sama sebagai orang-orang benar berkumpul dan kita mendapat revelation, kita mendapat penyataan ilahi, dan ketika kita melepaskan itu, maka itu akan bekerja dengan luar biasa. Kalau ada perkumpulan doa, kalau saya boleh bertanya dengan berterus terang, berapa orang yang hadir? Saya tidak bermaksud untuk menghakimi, tapi saya ingin bertanya kepada Anda secara pribadi, apakah engkau ingin
datang menghadiri ibadah dan mendapat revelation dari Tuhan? Ataukah engkau berkata, doa, biarlah mereka yang berdoa, saya tidak pandai berdoa, saya tidak tahu apa yang saya mau katakan dalam doa. Dan engkau menganggap itu tidak penting. Di dalam sebuah ibadah, Tuhan ingin menyampaikan pesan. Sekali lagi, berbalik kepada kita sebagai channel pesan itu. Apakah hidup kita benar-benar bersih? Apakah hidup kita benar-benar layak boleh dipakai guna untuk Tuhan menyampaikan pesan dan boleh dipercaya untuk memberikan dan menyampaikan pesan itu kepada gereja-gereja Tuhan? Banyak orang berkata, saya ini tidak dianggap penting. Saya ini bukan siapa-siapa di gereja. Biarlah mereka, pedulilah mereka. Sekali lagi, tanya dirimu. Tanya dirimu. Beberapa hari yang lepas sebelum memasuki puasa yang 40 hari NSCF ini, saya juga punya beban untuk saya bertanya kepada Tuhan, apa yang kau inginkan kepada kami, pelayanan kami di tahun 2026 dan seterusnya. Dan pada waktu itu saya mengambil waktu untuk berpuasa selama 40 hari juga. Dan hari yang terakhir ketika saya mengambil waktu berdoa dan tiba-tiba saya diberikan sebuah gambaran tentang keluarga besar kami. Ya, keluarga besar kami ada yang sudah convert, ada yang sudah hidup masih percaya dengan bomoh dan sebagainya, sehingga banyak terjadi isu-isu kerohanian lah yang terjadi dalam keluarga besar kami. Tapi dalam penglihatan itu saya melihat saya dan beberapa adik-beradik saya kami berkumpul, dan waktu itu kami mengadakan sebuah pertemuan keluarga besar di rumah kami, di rumah bapak saya. Dan waktu itu sebelum mereka balik dan saya menjemput dan saya kata kepada kakak saya, oke kak, sebelum mereka balik, kita utus balik, mari kita berkumpul dan berdoa, siapa yang mau didoakan. Dan waktu itu ketika kami berkumpul dan mendoakan beberapa keluarga-keluarga kami itu, dan saya melihat ada sebuah terobosan yang besar kepada keluarga kami ini. Oke, saya mau berkata di sini, ini belum terjadi. Tetapi Tuhan sudah memberikan sebuah gambaran kepada saya tentang apa yang Dia mau lakukan. Sekarang, berbalik kepada saya, apakah saya mau melakukan apa yang digambarkan olehnya kepada saya? Boleh tangkap? Dan kalau saya mau berkata, Tuhan, saya tidak bolehlah, keluarga saya ini susah lah kalau kita mau doakan mereka. Mereka ini tidak boleh, susah mau didekati, apalagi mereka yang sudah begini. Di masa itu, saya melihat beberapa keluarga kami yang convert, ya, dan kami mulai berdoa, ada sebuah perubahan yang terjadi. Dan ini yang menjadi bahan doa saya, dan saya sangat percaya. Dan ketika saya sedang berdoa untuk perkara ini firman yang revelation yang Tuhan sampaikan kepada saya. Dan pada waktu itu juga ketika saya berdoa dan saya menangisi dan saya melihat beberapa, termasuk abang saya ya juga sakit, dan cousin saya yang lain, dan saya mengadu kepada Tuhan, kau lihat sekarang apa yang iblis telah lakukan kepada keluarga besar kami. Kau lihat sekarang apa yang iblis sedang tabur, dan kesusahan demi kesusahan yang menindas iman kami, yang membuat kami tidak percaya bahwa akan terjadi perubahan dan transformasi dalam keluarga besar kami. Tuhan bela kami, dan waktu itu saya menangis. Karena saya percaya ada sebuah perkara yang ajaib yang Tuhan ingin lakukan. Tetapi berbalik kepada saya, maukah saya menjadi channel? Sekali lagi, maukah saya dipakai Tuhan? Sekali lagi, inginkah saya dipakai guna untuk menyelesaikan misi Tuhan di antara keluarga besar kami? Saya percaya Tuhan punya rancangan bagi setiap kita.
Sekali lagi, inginkah kita bertanya kepada Tuhan dengan sangat-sangat intens? Apa yang Engkau ingin lakukan untuk keluargaku Tuhan? Lihat iblis telah melakukan itu dan ini. Tetapi hari ini saya berdiri bagi keluarga besarku. Apakah Engkau ingin membela keluargaku Tuhan? Semuanya bermula dari kita. Tuhan ingin mulakan sesuatu perubahan dari kita. Dan ketika kita menerima itu, ketika kita mengimani itu, ketika kita menganggap itu adalah misi kita, dan kita berdoa dan mengisyaratkan kerajaan Tuhan datang, terjadi dalam keluargaku, berlaku seperti apa yang aku lihat, aku percaya, dan ini pasti akan berlaku. Sekali lagi, iblis ingin menabur segala macam perkara-perkara yang jahat, yang meragukan, yang menakutkan di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi kita harus sadar bahwa sekarang ini kita ada di masa yang sangat menentukan. Sanggupkah engkau melihat suatu hari nanti keluargamu ditinggalkan? Sanggupkah engkau melihat ibu bapamu yang belum percaya ditinggalkan? Dan kita menjadi sangat selfish. Terlalu pentingkan diri sendiri. Tidak pernah memikirkan misi Tuhan. Saya tidak berkata bahwa saya baik. Sebenarnya selama ini saya tidak pernah terfikir. Memang saya berdoa secara berkala untuk keluarga besar kami. Tapi saya tidak pernah mendapatkan message ini daripada Tuhan. Tapi pada waktu itu ketika saya mendapat itu. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, bagi saya mustahil. Dapatkah tulang-tulang kering yang sudah bertaburan di atas lantai ini boleh dihidupkan kembali? Bagi saya tidak mungkin. Mereka tuh keras. Tidak boleh tidak boleh diyakinkan. Tetapi firman Tuhan berkata, nubuatkan, sampaikan. Sekali lagi, kita ini channel. Kita ini. Pada suatu ketika saya bertanya kepada Tuhan, ini tentang berkaitan dengan revival. Bagaimana ini boleh berlaku? Dan Tuhan katakan, kerjakan itu. Itu tidak akan berlaku dengan begitu saja, tetapi kerjakan. Mesti ada orang-orang yang pergi memberitakan kabar baik. Dan maka ketika aku melihat bagaimana kesungguhan hatimu, aku akan datang untuk melawatmu. Mesti ada orang yang menjadi channel Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, percayalah kebangunan rohani akan apa? Terjadi. Percaya? Ya, macam kurang meyakinkan, but it's okay. Ya, wahai Bani Sion, bergembiralah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, karena Dia mengurniakan kepadamu hujan awal musim dengan adilnya. Dia menurunkan hujan bagimu, hujan awal musim ataupun hujan akhir musim seperti dahulu. Ini adalah firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan ini disampaikan, ini adalah ya dan amin. Kita mau atau tidak, pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kita setuju dengan Tuhan atau tidak, pasti akan terjadi. Tetapi kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan pesankan ataupun misi Tuhan, dan tidak terlibat, tidak melibatkan diri, maka kita akan ketinggalan. Kita akan hanya melihat dari jauh. Tetapi ada orang-orang yang berjalan beriringan dengan Yesus. Itu adalah saya. Dan kalau engkau mengambil tanggung jawab itu juga adalah kamu. Alright? Ini sudah dinubuatkan. Akan ada sebuah gelombang yang kedua. Dan sekarang kalau kita melihat, ya, ini adalah buktinya sebuah kebangkitan rohani yang sedang berlaku dan berlangsung sampai hari ini di beberapa tempat di Sarawak. Ya, juga ada saya dengar di Sabah mulai terjadi
Dan baru-baru ini suatu hal yang sangat juga saya mendengar dari anak perempuan saya karena mereka mempersiapkan SBM dan tiba-tiba dia katakan, "Mami, ada waktu saya jemput kawan-kawan saya berdoa bersama dengan saya dan kami mulai berbahasa roh, kami mulai mengalami Tuhan dan kami mulai menangis. Tapi ada satu serangan seperti roh ketakutan yang melanda saya. Tiba-tiba saya mendapat mimpi itu dan ini. Saya tidak perlu ceritakan secara apa. Tetapi saya katakan, kamu ini adalah channel. You are the channel of God. Aktifkan itu. Jadikan itu kenyataan. Karena kamu dipanggil bukan hanya pergi di sana, bersekolah di sana, tetapi ada satu misi yang perlu kamu selesaikan. Saya katakan dengan dia, selesaikan itu. Nah, kalau kita melihat juga ada sekumpulan orang-orang asing yang berbangsa M di Sabah juga sedang mengalami lawatan Tuhan. Cuma mungkin tidak dalam skala yang besar dan sedikit tertutup ya. Untuk keselamatan mereka dan sebagainya, dan ini saya juga dengar. Nah, dan kalau kita melihat kenyataannya di beberapa gereja di Semenanjung ini, di kalangan orang-orang asli, juga sedang berlaku revival. Mengapa DMC tidak mengalami revival? Mengapa? Tempat lain ada revival. Kenapa di sini tidak? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Saya berkata, Tuhan, kami mau. Tuhan, mari persiapkan kami untuk hal yang besar ini. Karena ada sebuah pesan yang saya terima beberapa waktu ini, kita ini adalah utusan. Kita ini dalam beberapa tahun ke depan kita harus keluar membawa berita baik. Itu bermula dari kita. Mungkinkah Malaysia memasuki musim hujan terakhir? Dan kalau kita lihat di tahun September 2024 dan di bulan Julai baru-baru ini 2025 ada nubuatan yang disampaikan oleh beberapa jenderal Tuhan, dan dia katakan Malaysia pasti akan dilanda revival yang besar. Amin. Amin. Tangkap ini di dalam jiwa dan rohmu. Engkau adalah bahagiannya. Kita adalah bahagian ini. Jangan kita menjadi pasif. Kita punya bahagian. Dan nubuat daripada Chuck Pierce baru-baru ini Malaysia dikatakan sebagai buah sulung. Dan Malaysia ini memegang sebuah kunci transformasi kepada apa? Bukan di negara ini. Tetapi apa? Di 10 negara di Asia. Apakah kita mau mengambil bahagian di dalam tugasan ini? Apakah kita mau mengambil dan terlibat sama di dalam menyelesaikan misi Tuhan untuk revival hujan akhir di negara kita Malaysia dan di bangsa-bangsa? Sekali lagi, back to ourselves. Hatimu bagaimana? Sekarang ini, tanyakan hatimu, kondisi hatimu bagaimana? Di mana engkau ada? Kita sedang menunggu pemenuhan hujan akhir secara menyeluruh kepada bangsa-bangsa. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan di ayat ini, dikatakan bahwa akan berlaku bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, sehingga anakmu lelaki perempuan akan bernubuat, orang tuamu akan bermimpi, dan orang mudamu akan melihat penglihatan juga. Ke atas hambaku lelaki perempuan aku akan mencurahkan rohku ketika itu. Dan apabila saya melihat sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini saya melihat di sini bahwa di ayat yang ke-30 dan 32 dikatakan bahwa akan ada keajaiban ya ketika hal-hal ini mulai terjadi di bangsa-bangsa seperti yang sekarang. Ya, jangan kita pikir ini akan berlaku 2, 30 atau 10 tahun ke depan. Sekarang, oke, sekarang ini sedang berlaku. Sekarang. Dan firman Tuhan berkata di ayat yang ke-30, aku akan menunjukkan keajaiban di langit dan di bumi, darah dan api serta kepulan-kepulan. Nah, kalau saya melihat bahagian ini, ada sebuah peringatan, hey, dengar, akan ada sebuah penghukuman yang akan melanda bumi. Dan kalau kita melihat di ayat 30 ini,
kita berbalik kepada Wahyu 8 tentang beberapa tiupan syofar ataupun sangkakala Tuhan tentang hukuman setelah terjadinya pengangkatan. Dan dikatakan di ayat yang ini sangat interesting. Saya baru juga mendapatkan ini dan dikatakan di ayat yang mungkin ke-32, di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada orang yang terselamat seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan dalam kalangan yang tertinggal itu akan ada mereka yang dipanggil Tuhan. Kalangan orang apa? Ditinggalkan. Sekali lagi, di mana kedudukan hidupmu di hadapan Tuhan? Apakah engkau dikenal Tuhan? Ataukah engkau tidak dikenal Tuhan? Apakah engkau bakal diterima masuk ke dalam kerajaannya atau tidak? Hari ini kita harus bertanya, bukan hanya sebagai orang Kristen biasa, tetapi mari peringatkan dirimu, saya harus memperbaiki dan memperbetulkan jalan hidup saya mulai hari ini. Supaya pada ketika orang-orang benar diangkat di awan-awan, saya adalah orang yang terlibat sama. Mari kita berdiri bersama. Sekali lagi respon bagi kita hari ini, ikuti seruan untuk terus berjaga-jaga. Kita dalam masa-masa ini harus mulai waspada. Kita harus belajar untuk bertobat dan meneliti, menilik setiap jalan-jalan hidup kita. Ya. Dan kita akan percaya, kita terus percaya bahwa kita adalah bahagian dari kebangkitan yang besar yang melanda ya Malaysia dan bangsa-bangsa, dan kita inilah orang-orang yang akan pergi ke bangsa-bangsa untuk membawa Injil kebenaran Tuhan. Dan kita inilah menjadi pemangkin sebuah kebangkitan yang besar kepada apa? Negara-negara 10 negara Asia. Amin. Haleluya. Biarlah hari ini kita menangkap ini. Kita bukanlah orang yang biasa-biasa. Kalau engkau berkata saya bukanlah biasa-biasa, saya bukanlah orang yang terlalu pandai berbicara, saya bukanlah orang yang pandai berdoa dan sebagainya. Mulai hari ini engkau punya misi. Engkau punya misi untuk pergi ke bangsa-bangsa, ke 10 negara yang Tuhan utus kita untuk membawa Injil kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan kesimpulannya pada hari ini, jangan pernah menghadkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau make yourself available to God, Dia akan memakai engkau dengan cara yang sangat luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang tidak berpelajaran, orang-orang yang tidak bijaksana, itulah yang akan memalukan dunia. Nah, kitalah itu. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan menaikkan penyembahan kita, ya. Thank you Jesus. Mari kita siapkan hati kita untuk berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ini aku, pakailah aku, jadikan aku sebagai alat-Mu, supaya aku boleh memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya.